Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum (DJKI) Kemenhum dan Kementerian Koperasi Kemenkop menjalin kerjasama strategis terkait program pendaftaran merek kolektif produk hasil koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Langkah ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Dalam upaya memperkuat ekosistem inovasi industri pangan nasional, langkah strategis dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara Koperasi Merah Putih dan sejumlah pemangku kepentingan. Ditandai dengan pendaftaran merek kolektif sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual, khususnya merek kolektif, sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing industri pangan dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pendaftaran merek kolektif ini akan sangat membantu untuk memberi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang merupakan produk-produk dari Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Dan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memperkuat proses pembangunan ekosistem berupa dukungan terhadap merek kolektif dari hasil produk koperasi-koperasi ataupun koperasi-koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Karena fungsi koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi-koperasi yang lainnya nanti diharapkan akan bisa menjadi off-take dari hasil produk masyarakat desa, masyarakat kelurahan-kelurahan, baik pangan. Dengan pendaftaran merek kolektif, ini akan sangat membantu sekali lagi, bukan hanya untuk sesaat, tetapi sekali lagi dengan kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Hukum untuk memberi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang merupakan produk-produk dari Koperasi Desa Merah Putih itu akan. Melalui kerjasama lintas sektor, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman koperasi dan pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran merek kolektif, sehingga produk-produk pangan lokal dapat memiliki perlindungan hukum yang memadai sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Saat ini operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lebong, Bengkulu masih menunggu instruksi pemerintah pusat dalam hal pendanaan koperasi. Koperasi Desa Merah Putih telah dibentuk di seluruh desa se-Kabupaten Lebong. Pemerintah daerah Kabupaten Lebong saat ini terus mematangkan persiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh pemerintah pusat. Terdapat sebanyak 103 koperasi Desa Merah Putih yang telah dibentuk pemerintah daerah dari 93 desa dan 12 kecamatan se-Kabupaten Lebong. Bupati Lebong Ashari menyatakan pembentukan koperasi tersebut sudah sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dan berada di bawah naungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk tingkat daerah. Namun saat ini operasional KDMP belum berjalan sepenuhnya karena masih terkendala modal bagi koperasi yang telah dibentuk. Kepala Daerah Kabupaten Lebong juga menyebut bahwa pendanaan Koperasi Desa Merah Putih bersumber dari APBN bukan APBD, sehingga belum dapat dioperasikan. Semuanya sudah, nah tinggal pendanaan, apakah, tetapi yang pasti kayaknya bukan dari APBD deh, itu APBN. Kita sudah siap, tinggal menunggu petunjuk lebih lanjutnya untuk pelaksanaan dari Koperasi Merah Putih ini. Ada berapa komdes kita sekarang? 103. Iya, sesuai dengan ini. 103. Sesuai dengan desa, ya, desa dan ada 2 desa yang jadi satu. Ada 2 desa yang jadiin satu. Sebelah dan ya, nah itu jadiin satu. Yang lainnya satu-satu. Bupati juga berharap jika realisasi pendanaan KDMP telah disalurkan, seluruh koperasi dapat mengelola modal dengan baik sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu melaporkan.
Makanan lokal khas Bengkulu seperti rebung hingga pendap diupayakan untuk masuk dalam menu makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Saat ini Ahli Gizi tengah mengkaji nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut sebelum nantinya dijadikan variasi dari salah satu menu MBG. Rebung yang merupakan makanan dari tunas bambu muda hingga pendap bercita rasa pedas gurih. Saat ini tengah diupayakan untuk masuk dalam menu tambahan pada makan bergizi gratis bagi anak sekolah di Bengkulu. Hal ini dilakukan mengingat dua makanan tersebut merupakan olahan lokal asli Bengkulu. Saat ini ahli gizi tengah melakukan pengkajian mengenai kandungan gizi yang ada dalam dua makanan tersebut. Agar nantinya jika sudah diterapkan, selain memberikan cita rasa khas lokal, juga memberikan nilai gizi yang baik bagi penerima MBG. Tak hanya makanan olahan lokal, menu yang berasal dari wilayah pesisir Bengkulu juga akan menjadi olahan variasi menu MBG. Mengingat Bengkulu dikenal dengan hasil laut yang cukup tinggi. Wilayah itu, contohnya nih di daerah-daerah yang susah ikan kan mereka nggak mungkin menyajikan. Ya benar. Ini diupayakan karena kita kan ngecek juga nilai gizinya berapa. Kemarin yang masukkan di Kepahyang itu ya, apa sih namanya? Lemah. Ya itu kan saya. Ya kita komunikasikan dulu sama ahli gizi, itu nilai gizinya berapa aja sampai nanti kita kasih yang enak ternyata tidak bergizi. Tentunya selain memberikan gizi, pemberian variasi olahan lokal juga bentuk mengenalkan makanan khas daerah kepada anak-anak penerima MBG. Lucia Pengsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Ribuan ahli gizi hingga relawan dari seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti kegiatan bimbingan teknis penjamah makanan yang digelar Badan Gizi Nasional. Kegiatan ini menjadi langkah untuk memastikan seluruh proses penjamahan dan penyediaan program MBG berjalan sesuai standar nasional. Dibuka secara resmi oleh tenaga ahli bidang sistem dan tata kelola BGN Alfariza, kegiatan BIMTEK Penjamah Pangan yang digelar Direktorat Penyedia dan Penyaluran Wilayah 2 BGN ini diikuti 1.000 lebih tenaga pelaksana program makan bergizi gratis yang tersebar di 22 SPPG di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Mereka terdiri dari para ketua SPPG, ahli gizi, akuntan hingga para relawan SPPG. Dilaksanakan selama 2 hari, BIMTEK ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas profesi dalam menjaga mutu dan keamanan pangan yang dilakukan secara langsung dengan pendampingan teknis dan pemantauan virtual oleh tim pusat BGN. Alfariza mengatakan BIMTEK ini berfokus pada penyampaian materi seperti prinsip dasar keamanan pangan dan higienitas dapur, prosedur sanitasi, penjamah makanan dan lingkungan kerja, pencegahan, kontaminasi silang dan risiko mikrobiologi, penanganan bahan pangan, penyimpanan dan distribusi aman, hingga pemanfaatan Learning Management System LMS, penjamah pangan sebagai media pembelajaran berkelanjutan. Menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai instansi seperti BPOM hingga Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi. Melalui BIMTEK ini, para peserta dilatih untuk mengidentifikasi risiko, melakukan tindakan pencegahan, serta menerapkan prosedur standar keamanan pangan di unit kerja masing-masing. Alfariza menegaskan kegiatan BIMTEK Penjamah Makanan bagi SPPG ini sudah dilaksanakan secara rutin sejak awal program MBG berjalan dan akan terus dilaksanakan di masa mendatang. Pelatihan penjamah makanan ini yang diadakan serentak di beberapa daerah itu sangat menekankan karena adanya evaluasi, kita harus pertajam bimbingan teknis kepada penjamah makanan. Satu yang paling penting adalah menghindarkan nanti bagaimana makanan itu jangan terjadi kontaminasi silang, misalkan itu ya. Juga bagaimana personal higiene itu ditingkatkan supaya mereka itu paham ya bahwa kalau mau memasak itu harus cuci tangan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti kemarin, kasus keracunan di mana-mana. Kita ingin setelah ini zero accident gitu ya. Kami sangat mengapresiasi dan merasa senang tatkala diadakan BIMTEK seperti ini, karena ini akan semua peserta akan dihadirkan
materi saya kira juga bisa didengarkan semua, sehingga pemahaman dari para penjangkau makanan ini juga bisa diterima secara langsung, sehingga di lapangan itu nanti kan mereka juga bisa saling mengisi tatkala kemudian ada kekurangan satu dengan yang lainnya, sehingga nanti apa yang kekhawatiran yang kemarin muncul ini dengan adanya BIMTEK ini nanti akan bisa lebih ditekan gitu. Digelar serentak di 12 kabupaten kota, pelaksanaan BIMTEK ini menjadi wujud nyata komitmen BGN dalam memperkuat sistem keamanan pangan mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Program ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja higienis dan aman serta menurunkan risiko kejadian luar biasa KLB keracunan pangan di masyarakat, termasuk juga memastikan seluruh penjamah pangan di setiap SPPG kompeten dan bersertifikasi sehingga akan lebih dipercaya masyarakat. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Jogja melaporkan. Seorang petani muda asal Desa Curah Petung, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dipercaya menjadi pemasok sayur untuk program makan bergizi gratis. Dalam satu kali memasok, ia mengirim selada air sebanyak 37 kg. Seorang petani muda asal Desa Curah Petung, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Arif Hermawan dipercaya menjadi pemasok sayuran untuk program makan bergizi gratis. Di dalam sebuah greenhouse yang berukuran 200 meter persegi, pemuda 28 tahun ini menguji derajat keasaman air setiap hari. Setelah itu, ia mencampurkan nutrisi yang dibutuhkan dalam proses pengembangbiakan selada air. Sejak 2 tahun lalu, Arif Hermawan fokus pada budidaya selada air dengan cara hidroponik. Cara ini dipilih lantaran pertumbuhan selada air bisa lebih higienis dan bebas penyakit. Berawal dari sebuah hobi, lulusan sarjana ekonomi ini justru menjadikan budidaya selada air sebagai profesi. Dalam sekali panen, ia mampu menghasilkan selada air sebanyak 3 kuintal. Harga jual selada air sekitar Rp25.000 per kilogram. Arif mengaku bisa meraup untung hingga Rp8 juta untuk satu kali panen. Hasil panen selada air ini tidak hanya dijual untuk produk makanan dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Ia juga memasok untuk kebutuhan makan bergizi gratis yang dilakukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kelakah. Dalam sekali pasok, ia mengirim selada air sebanyak 37 kg. Rasanya ada kebanggaan tersendiri ya. Produk kami dari Reswara Farm yang awalnya hanya bermodalkan dari atap rumah dengan skala hobi. Alhamdulillah kita senang sekali ya bisa mensuplai MBG yang saat ini MBG juga bisa dikatakan prioritas utama program dari Bapak Presiden. Arif Hermawan mengaku rahasia sukses dari usaha budidaya selada air ini adalah selalu menjaga kualitas produk untuk mempertahankan kepercayaan dari para pelanggan. Selain itu, ia memanfaatkan media sosial sebagai salah satu cara untuk memasarkan produknya. Apa itu segar, masih segar, tidak layu. 3 hari 4 hari masih bisa. Sejauh ini beragam prestasi membanggakan yang telah diraih Arif Hermawan selama menjadi petani milenial. Salah satunya juara 1 tingkat nasional dalam wirausaha muda pemula bidang agropreneur dari Kemenpora tahun 2024. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan.